besar dengan pahala yang luar biasa. Seperti kata Rasulullah, "Man shalla subh fi jama'atin faka'annama qamal lail kullah." Orang yang salat subuh berjamaah seolah-olah dia ibadah semalam suntuk. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kita masih istiqomah melaksanakan subuh berjamaah. Ini sebenarnya bukan giliran saya nih, karena Bapak Profesor masih di luar kota, masih ada di Bima. Ustadz Munir kemarin sore bilang saya supaya ngisi. Kita akan lanjutkan bacaan kita tentang tafsir ayatil ahkam dengan bab baru, yaitu hijab al-mar'atul muslimah. Berhijab untuk wanita-wanita muslimah. Ini ayat ini turun karena sebelum ayat ini turun, wanita-wanita di Madinah itu, baik yang merdeka ataupun budak, itu suka keluar malam lewat kebun-kebun kurma, agak gelap, banyak pohon, dan di sana banyak orang fasik seperti kita sekarang ini. Muslim ya muslim, tapi suka ganggu orang. Dan saat itu nggak bisa ngebedakan antara wanita merdeka dengan wanita budak. Mereka selalu mengganggu. Kalau ada wanita diganggu. Dan biasanya kalau wanita merdeka mereka agak takut. Jadi begitu diganggu, kalau mereka mengatakan saya wanita merdeka bukan budak, langsung dia bilang maaf, kami kira budak. Tapi kalau wanita budak itu sering diganggu oleh orang-orang fasik ini. Kemudian ada kebiasaan baru, wanita-wanita merdeka supaya pakai kerudung, ngebedain dengan wanita-wanita budak. Jadi kalau wanita merdeka nggak berani diganggu, yang budak yang diganggu. Nah, ini berjalan lama, akhirnya Allah turunkan ayat hijab al-mar'ah al-muslimah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina. Wa kana Allah ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, ummahatul mukminin, dan anak-anak perempuanmu. Kita tahu ya, anak-anak perempuan Nabi itu ada 4. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan yang paling bontot adalah Fatimah Az-Zahra, 4. Ayat ini bilang, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini artinya untuk biar kamu dikenali. Dia pakai jilbab biar kamu dikenali, karena dikenali kamu tidak akan diganggu. Nah, ini berlaku sampai sekarang sebenarnya ini. Ya. Ini sebab turun ayatnya begitu, peristiwanya begitu. Karena wanita sering diganggu oleh orang-orang fasik di Madinah. Kayak sekarang kita nih, gak beda jauh. Masih ada yang punya kebiasaan lama. Kebiasaan pada masa jahiliyah. Ada sebagian masih punya. Nah, kalau Imam Ibnu Al-Jauzi berkata, sebab turunnya ayat ini adalah karena orang-orang fasik mengganggu wanita yang keluar malam, dan jika mereka melihat wanita berkerudung, mereka tidak diganggu. Karena itu wanita merdeka, nggak berani diganggu.
Kalau nggak pakai kerudung itu budak, itu yang diganggu. Sekarang kaitannya dengan hukum. Ayat ini turun, ada beberapa hukum yang bisa diambil. Yang pertama, apakah hijab itu wajib bagi setiap wanita muslimah atau bagi setiap wanita? Ulama sepakat. Hijab wajib bagi wanita-wanita muslimah. Dan tidak diwajibkan kepada wanita yang bukan muslimah. Ayat ini. Kalau ada yang mau ngikut, silakan aja. Tapi nggak wajib. Tapi yang wajib bagi wanita muslimah. Ini ulama ini udah sepakat. Terus para ulama menganjurkan untuk anak-anak perempuan kaum muslimin, hendaknya mereka dibiasakan pakai hijab itu sejak usia 10 tahun. Belum balik. Agar nanti kalau balik, mereka sudah terbiasa pakai dan nggak merasa keberatan. Ambil contoh, ambil kias dengan perintah untuk sholat bagi anak-anak. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, kata Nabi. Perintahkan anak-anak kamu untuk sholat saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul dia untuk sholat. Kalau mereka sudah berumur 10 tahun. Padahal mereka dua-duanya ini belum usia 7, 10 belum balik. Tapi anjuran Nabi itu membiasakan mereka sampai nanti sholat menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jadi nggak merasa berat lagi nanti melaksanakan sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji. 10 tahun pukul dia untuk sholat. Ya pukulnya kira-kira lah. Mungkin dicentil, apa dicolek, apa terserah orang tuanya lah. Tergantung dari anaknya. Kemudian umur 10 pisahin tidur mereka. Ini diperintahkan sama Nabi ini. Kalau kita punya anak perempuan, punya anak laki, mungkin masih di bawah umur 7 tahun, 5, 7, 8, silakan aja nyampur tidurnya. Tapi kalau udah 10, pisahin. Laki-laki, perempuan-perempuan. Anak perempuan sendiri, anak laki sendiri ketika umur 10 tahun. Nah, ulama itu berdasarkan dari perintah Nabi ini, mereka menganjurkan anak-anak perempuan dari orang yang beriman hendaknya diajarkan pakai hijab umur 10 tahun. Biar nanti kalau dia balik, nggak merasa berat, udah terbiasa, enteng. Karena orang kalau yang nggak biasa, susah banget pakai jilbab. Sama kayak sholat, kalau nggak terbiasa, berat banget. Padahal itu 5 menit. Tapi bagi yang biasa, enteng-enteng aja. Ini kaitannya dengan kebiasaan. Nah, kita untuk akhlak-akhlak yang dipuji oleh Islam itu harus ditanamkan sejak dini anak-anak kita. Kemudian hukum yang kedua, bagaimana caranya berhijab? Dari tafsir ini dengan kebiasaan Arab ini agak beda dengan kita ini. Ya. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Sirin. Beliau berkata, saya bertanya kepada Ubaidillah Salmani tentang ayat yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya sampai ke badan. Jalabib itu jamak. Kalau satunya jilbab. Jilbab itu kerudung, bisa dibilang kain yang suka orang Arab itu kalau malam-malam karena dingin dia suka pakai keredong kain gitu, kain yang lebar, agak tebal, bukan mantel tapi kain lebar, jadi kayak selimut gitu. Itu jilbab, bukannya mantel berkancing, enggak, dia kain aja biasa tutup badan. Itu jilbab, jamaknya jalabib. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya sampai ke dada, nutupin. Jadi waktu Ibnu Sirin nanya Ubaidah bin Salmani, beliau begitu ditanya langsung ngebuka ini yang lagi dipakai nih, pakaian bahan yang lebar, langsung ditutup palanya.
Dilibet-libetkan nanya, maksudnya apa sih nih? Ayat yudnina alaihinna min jalabibihinna. Mengulurkan jilbab sampai ke dada. Maksudnya apa? Ubaidah ini langsung buka apa itu kayaknya yang ada di badan ditutup, dilibet palanya. Sampai pala ketutup, sampai alis ketutup, cuman ditinggalin mata kirinya terbuka. Saya juga bingung makanya gimana nih. Tutupin semua, cuman mata kiri terbuka. Atau biar yang ngelihat. Bisa ngelihat, kemudian biar bisa dikenali bahwa dia orang merdeka. Ibnu Jarir dan Abu Hayyan juga melewatkan dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, tutup semua muka kecuali dua mata dan tutup sampai ke dada. Ibnu Abbas bilang tutup semuanya kecuali dua mata sampai ke bawah, tutup. Kemudian riwayatkan dari Sudai tentang cara berhijab, beliau mengatakan tutup semua wajah dan biarkan satu mata terbuka. Abu Hayyan mengatakan ini kebiasaan wanita-wanita Andalusia. Kalau keluar berpakaian, semua pakaian dari atas kepala sampai ke bawah itu ketutup. Kecuali mata sebelah kiri satu kelihatan. Susah itu. Susah itu. Saya juga nggak bisa kebayangin itu gimana caranya itu. Nutup semua tinggal mata aja sebelah terbuka. Kemudian disebutkan lagi di sini Abdul Razak dan jamaah meriwayatkan dari Ummu Salmah. Beliau mengatakan ketika turun ayat yudnina alaihinna min jalabibihinna, itu wanita-wanita Ansor keluar rumah seolah-olah ada burung gagak hitam nempel di palanya. Nah ini kebiasaan wanita Arab. Memang pakaiannya hitam. Banyak kan perempuan tuh hitam. Kalau yang sekarang tuh kalau untuk muka tuh kayak tipis, kayak kelambu, lebih halus lagi. Jadi walaupun mukanya ketutup dia bisa ngelihat keluar tutup. Nah ini kebiasaan ini jarang sama orang kita beda ini. Arab itu kalau dulu sampai sekarang, kalau di Mesir perempuan tuh kalau ngikat itunya, ikatnya di sini. Ngikat dua ujung dua tepian itu kain, dia ngikatnya di pala ke atas gitu. Kalau kita kan suka di bawah, dikasih peniti ke bawah, dia diikatnya di atas. Di sini nih, jadi pala tutup diikat berdiri. Makanya kata Ummu Salmah, sejak ayat ini turun, wanita-wanita Ansor, muslimat Madinah, itu kalau keluar rumah di kepalanya seperti ada burung gagak hitam nempel berdiri gitu. Karena ngikatnya di sini dia, ikatannya. Sampai sekarang begitu. Wanita Mesir begitu. Kalau keluar ke pasar tuh diikat di sini. Tapi ini biasanya wanita-wanita yang sudah agak tua. Karena kalau yang muda-muda kayak kita aja gitu, kerudungannya udah rapi. Yang tua-tua masih ikat di atas sini, ngikatnya di atas. Jadi muncul gitu. Kata Ummu Salmah, turun kalau keluar kita Madinah itu seperti ada burung gagak di kepalanya nempel. Emang begitu. Nah, sekarang hukum yang ketiga. Apakah wanita wajib menutup wajahnya? Imam Al-Jauzi rahimahullah mengatakan saat menutup kepala dan wajah biar dikenal mereka adalah wanita-wanita merdeka. Ya. Jilbab itu seperti selendang lebar. Ya, bisa juga selendang lebar, bisa yang kayak tadi saya bilang tuh laki-laki, dia bisa dipakai seperti jubah, tapi bukan jubah karena nggak ada kancingnya, nggak ada apa-apa, cuma lembaran kain aja nutup muka, nutup badan. Abu Hayyan berpendapat mencakup seluruh badan dan juga kata-kata alaihinna, mengulurkan jilbabnya ke seluruh badan. Kan ada kata-kata yudnina alaihinna min jalabibihinna. Alaihinna ini maksudnya kata Ibnu Hayyan adalah wajah. Karena wanita-wanita pada masa jahiliyah itu kemana-mana mukanya selalu kebuka. Maka setelah ayat ini turun, tutup mukanya. Karena kalau terbuka itu kebiasaan orang wanita jahiliyah. Abu Sa'ud mengatakan jilbab adalah kain yang lebar dan dari selendang yang biasa dilipat oleh wanita. Kemudian di kepalanya, yang tadi saya bilang, di kepalanya dibiarkan ujung tepinya itu diikat. Jadi ikatnya di atas. Kayak
Kalau Umi Salma kayak burung gagak hitam. Abu Bakar Ar-Razi menafsirkan ini perintah untuk wanita-wanita remaja. Ya. Wanita-wanita remaja untuk menutup wajah dari orang asing. Ya. Ibnu Abbas mengatakan perintah untuk istri-istri orang mukmin menutup kepala dan muka dengan selendang atau dengan kain, satu matanya saja yang dibiarkan terbuka, biar dikenal bahwa mereka adalah wanita merdeka dan bukan budak. Jadi intinya perintah ini turun supaya ngebedain antara merdeka dengan budak. Begitu ayat ini turun semuanya sama. Harus pakai gitu biar dikenal agar mereka tidak diganggu oleh orang-orang fasik pada saat itu. Nah, yang terakhir nih, hukum yang keempat, apa syarat-syarat hijab syar'i? Syarat hijab yang dibenarkan oleh agama itu yang bagaimana? Silakan saja pakai hijab, tapi kalau nggak sesuai, nggak dianggap berhijab. Apa yang syarat-syarat berhijab yang syar'i itu? Pertama, menutup seluruh badan. Ya. Kedua, bahannya mesti tebal. Artinya nggak tembus pandang. Jangan yang tipis, apalagi yang berbayang. Enggak. Walaupun kita berhijab dengan bahan-bahan yang apa itu yang kelihatan tembus pandang, itu enggak dinamakan berhijab. Yang berhijab itu yang menutup, mencegah pandangan luar kepada diri si perempuan itu ya. Kemudian harus longgar, nggak boleh ketat dan nggak boleh mencetak badan. Istilahnya tabarruj. Kalau tabarruj itu artinya pakaian yang mencetak badan. Karena inti dari nutup badan aurat itu adalah mencegah pandangan mata agar tidak menimbulkan gairah. Kalau cetak tubuh sama aja dia nggak pakai hijab. Longgar, jangan ketat, pakaiannya harus tidak tembus pandang, tebal gitu ya. Kemudian hijab jangan menjadi perhiasan yang menarik perhatian. Nah, ini kadang-kadang kita suka repot nih. Kerudung kadang-kadang dipakai sama perempuan sekarang tuh kan warna-warni dimacem-macemin itu. Nah, itu menarik perhatian. Kalau menurut ulama itu nggak boleh. Yang boleh itu yang biasa yang nggak menarik perhatian, tutup kepala. Kalau orang Arab itu biasanya hitam jelas. Nggak usah pakai macam-macam dan nggak usah pakai ini nggak usah. Karena itu menarik perhatian. Aksesoris nggak usah, hitam aja bahan. Ulama sepakat. Kalau hijabnya itu menarik perhatian warna-warni itu bukan hijab kan? Itu nggak dibenarkan dalam agama. Karena itu bisa menarik perhatian laki-laki. Gitu. Ini nggak boleh. Jadi harus yang polos-polos saja yang tidak menarik perhatian. Kemudian pakaian, ini juga nih. Pakaian wanita yang dipakai bersama wanita, yang nutup badannya itu jangan memakai wangi-wangian yang berlebihan. Sehingga menarik perhatian laki-laki, kaum laki. Silakan aja kalau pakai wangi mungkin ngilangin bau badan. Nggak enak kalau bau badan hilangin. Tapi kalau sampai dia liwat gitu, kita udah wanginya, dia liwat itu kita berasa. Ini biasanya orang Arab memang kalau pakai wangi-wangian ini emang keterlaluan. Dan kita tahu, lift nih, saya kalau masuk ke lift kita tahu, ini lift bukan seorang perempuan nih. Karena wanginya itu masih ada. Dia masuk ke lift ada, dia keluar, 5 menit kita masuk masih wangi itu. Ini orang Arab nih. Demen banget pakai wangi-wangian. Itu udah terbiasa. Jadi di sini menurut ulama, pakaian yang dipakai sebagai hijab juga nggak boleh pakai wangi-wangian yang menarik perhatian kaum laki. Sekedar ngilangin bau sih silakan aja. Tapi kalau sampai salah nyemprot sini, itu menarik perhatian, itu nggak boleh. Begitu juga hijab harus dipakainya longgar, ukurannya longgar, jangan ketat. Dan nggak boleh pakai pakaian yang tipis, bahannya harus tebal, yang mencegah pandangan tembus pada yang bersangkutan gitu melihatnya. Ini jadi syarat-syarat hijab itu
menutup seluruh badan. Kemudian bahannya bukan bahan yang tipis, yang tembus pandang, yang berbayang. Kemudian harus longgar, jangan ketat, dan jangan memakai hijab itu hijabnya itu jadi perhiasan gitu. Artinya hijabnya sendiri itu merupakan hiasan yang menarik perhatian. Mungkin pakai kembang sana, pakai wow macam-macam lah. Aksesoris yang berlebihan itu nggak boleh. Itu bu. Kemudian yang nggak boleh pakai wangi-wangian yang berlebihan sehingga menarik perhatian kaum laki. Kalau kita sih jarang ya, ada juga sih. Tapi kalau perempuan biasanya kalau di Arab, apalagi yang muda-muda itu luar biasa kalau pakai minyak wangi. Enak kita kalau jalan di belakangnya, wangi, wangi bener, bener-bener wangi. Masuk ke lift, dia keluar 5 menit kita masuk kita tahu ini perempuan bekas perempuan tadi, karena wanginya ada. Saya kira ini dulu. Ada hukumnya ada 4 yang bisa ditarik dari ayat hijab ini. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang mukmin hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh badan. Yang demikian itu kamu lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Dzalika anna ayyurafna fala yu'dzaina wa kana Allah ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya kira ini dulu. Kita yang mau nanya? Apa? Lalu ada yang nanya? Iya deh. Ini sekarang ini bukan apa berlaku di sekarang warna-warni gimana? Mukena warna-warni. Warna batik. Ya. Kalau mukena bagusnya sih rata, polos. Bukan mukena aja, laki-laki juga kalau sembahyang berjamaah pakaiannya baiknya polos. Karena itu mengganggu orang yang ada di belakangnya. Ada orang sembahyang yang di belakangnya kalau ada anak muda pakai sembahyang jamaah kaosnya gambar tengkorak kan kelihatan itu. Entar yang di belakang ngeliatin gambar tengkorak, pikirannya udah ke gambar itu. Sama dengan mukena. Kalau kena yang banyak corak-coraknya bisa jadi nggak ganggu konsentrasi kekhusyuan orang di belakangnya. Apalagi kalau sembahyang jemaah. Dianjurin mukena yang polos-polos saja. Ataupun kalau punya lirik corak ya corak yang datar lah yang nggak mengganggu perhatian. Kalau yang terlalu mencolok dengan warna-warni dengan yang ngejreng gitu, itu kesian yang belakang. Kalau kita berjemaah, kesian yang belakang karena itu mengganggu orang yang ngelihat. Itu bukan mukena aja, laki-laki juga sama. Kalau mau sembahyang jemaah, janganlah pakai pakaian yang macam-macam. Pakai yang polos-polos saja lah. Ada tulisan berani hidup, jangan takut mati di kaos. Yang di belakang baca aja gitu. Dia ngebaca tulisan itu. Apa yang gambar tengkorak dan macam-macamnya. Itu nggak ganggu. Kalau sholat jemaah bagusnya yang polos. Bukan perempuan aja, laki-laki juga begitu. Dianjurin yang polos-polos saja, jangan ngeganggu. Kalau gitu pasti ngeganggu. Nah, yang bagus ya putih. Karena Rasulullah senang yang putih. Tapi warna lain boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau mau kena, kalau sekolah pakai batik ya silakan aja kalau di rumah sendirian lah. Kalau mau keluar jangan pakai yang gituan, pakai yang mau kena yang polos-polos. Kalau mau jamaah pakai yang polos-polos. Bukan untuk kita, untuk kesian yang di dekat kita. Takut ngeganggu. Bahannya bagus, coraknya bagus, yang ini lihatin. Beli di mana ini Bu? Gitu. Ntar habis salam nanya, Bu, belinya di mana, Bu? Berarti ini sembayangnya ngeliatin mau kena tadi nih. Iya, dilihatin cakep amat nih coraknya begini. Habis salam kan ada yang begitu. Habis salam deketin nanya, dia belinya di mana tuh, Bu? Mau kena. Oh, berarti nih Ibu sejak tadi sholat merhatiin mau kenanya. Nah, dianjurin memang kalau di sini bilang yang polos-polos. Sebaiknya putih. Kalau yang warna lain juga nggak apa-apa. Putih. Nih. Mohon maaf yang sebesarnya Pak Ustaz. Saya sedikit
ini ada beberapa oknum yang besar menganggap bahwa Islam itu tidak sempurna. Kemudian ada juga mengatakan bahwa salat itu tidak ada perintah dalam Al-Quran, cuma perintahnya 3 waktu. Apa? 3 waktu saja. Jadi bukan 5 waktu. Oh, sholat. Sementara kan Rasulullah ketika dia Isra Mi'raj menerima perintah 50 sampai 5. Itu yang sedang berkembang Pak ya sekarang. Kita ini sebagai orang awam, para lagi supaya lebih buat iman kita bergerak supaya kita fokus dalam amal demokrat. Demikian. Sementara mungkin ada jabatan sama Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan berkaitan dengan jilbab tadi. Itu kira-kira sampai usia berapa? Misalnya, apakah kalau umur 60 nggak wajib lagi? Apakah setelah menopause atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Islam belum sempurna katanya. Ini kalau nggak salah nih, yang ngomong nih Sakur nih, Profesor Sakur. Dia tamatan Tunis. Tunis itu sekuler. Sampai orang yang ngambil doktor dengan mengatakan prostitusi boleh, asalkan nggak ketahuan. Karena ngambil contoh dengan auma malakat aimanukum, budak yang dibeli kan boleh digauli. Quran. Dia sekuler. Artinya memang mau ngebedain antara agama dengan negara. Misain. Contoh-contohnya memang hukum yang berlaku di Tunis juga Prancis. Bukan hukum Islam. Kalau lihat ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kami sempurnakan agamamu. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmat untukmu. Ulama mengatakan ini sempurna dari segi sumber hukum. Quran sempurna sampai sini. Nah, hukum yang dikandung itu berkembang. Pada zaman Nabi nggak ada bayi tabung. Ya. Berarti untuk sekarang, kalau dia bilang Islam sempurna keseluruhan dengan hukumnya, enggak. Benar dia. Hukum nggak sempurna. Dari segi hukum. Karena berkembang terus hukum itu. Dulu nggak ada bayi tabung, mana ada. Sekarang begitu ada bayi tabung kan keluar lagi. Ulama beristihad lagi, boleh apa enggak? Dulu nggak ada. Nah, yang dibilang, aku sempurnakan hari ini agamamu, aku sempurnakan nikmatku kepadamu, itu globalnya, sumbernya nih. Dari sini sempurna nih. Ada apa-apa di belakang, lihat di sini. Cari di sini. Ini udah gitu. Itu maksudnya. Jadi sempurnanya ini, bukan sempurna dalam segala hal, enggak. Hukum pasti enggak, pasti berbeda. Kan berkembang terus kita hidup. Nggak tahu nanti suatu saat bagaimana kalau anak lahir numpang rahim sama neneknya. Ada kan? Di Amerika sudah tuh, numpang rahim sama neneknya. Ini anak siapa ini? Karena yang lahirin neneknya, bukan ibunya. Karena ibunya nggak bisa mengandung, gimana dia dipadu gitu, ditemukan sperma dengan telur, pakai entah teknologi yang maju nanti. Kemudian dikembanginnya di rahim neneknya. Bisa jadi itu suatu saat aja akan terjadi. Bagaimana hukumnya? Anak siapa ini? Anak nenek apa anak ibunya? Itu kan ulama kan artinya berkembang terus. Termasuk bayi tabung, awal-awalnya kan gempal itu. Sampai akhirnya ulama sepakat selama itu sperma lakinya boleh disimpan
Spermanya di satu tempat, kalau nggak salah di Amerika ada bank sperma. Pinjam situ, bisa ditabung, ngandung dia. Boleh nggak? Boleh katanya. Asal spermanya sperma suaminya. Itu boleh. Jadi begitu. Sempurna ini sumbernya ini sempurna. Ayat-ayat semua sempurna. Kalau nanti ada perkembangan apa-apa, lihat di sini. Gitu. Ambil dari sini. Gitu maksudnya. Kalau hukumnya memang pasti berkembang, terus berkembang. Wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan nikmat. Apakah nikmat Allah cuma sampai situ selesai? Kan enggak. Ketika ayat ini turun, Nabi masih hidup. Sampai hari selanjutnya, minggu selanjutnya masih hidup. Berarti nikmatnya kan masih dapat terus dari Allah. Ayat ini aku sempurnakan nikmatku. Belum sempurna kan Allah masih ngasih kan. Beberapa hari ke depan. Berarti maksudnya ini dengan komplit nih ayat turun ini nikmat dari Allah sempurna udah gitu. Ini hukum Islam ini sempurna. Perkembangan nanti ambil dari sini gitu maksudnya. Nah, kalau sholat 3 waktu itu namanya Islam ketuk tilu. Kalau nggak keliru itu di Sumbawa kalau nggak salah. Saya nggak tahu daerah-daerah situ. Itu sesat. Syahadatnya juga kalau yang saya tahu syahadatnya itu beda dengan syahadat kita. Udah sesat, udah. Islam itu cuma sholat 5 kali sehari semalam. Yang kurang, yang lebih sesat. Itu ada dulu sebelum jadi agama. Bahauddin itu. Bahaiyah. Sholatnya 3 kali. Siang, pagi, asar, malam. 3 kali. Sekarang mereka ngaku sebagai agama. Dulu enggak, itu sekte. Sekte dari Syiah. Pendirinya Mirza Muhammad Ar-Razi. Kemudian meninggal, digantikan oleh anaknya Mirza Hussein Muhammad apa gitu. Terus diganti dengan cucunya, berkembang. Sekarang udah jadi mengaku sebagai agama. Jadi ada agama Bahauddin. Kalau nggak salah di sini di Ponegoro itu kantornya. Udah banyak juga pengikutnya. Dulu ada tahun 80-90-an gitu. Itu kantornya di Ponegoro nomor 15-17, 2 rumah itu. Itu masih sekte, Bahaiyah. Tapi sekarang sudah jadi agama. Ini sholatnya 3. Mereka kiblatnya bukan ke Ka'bah, tapi kiblatnya ke rumah Bahaiyah ini. Dia titisan Tuhan, ngatur sendiri dan ngambil membenarkan semua agama dicakup jadi satu media. Bayangin ngadep ke sana, minta doanya ke dia itu. Bukan Islam, itu sesat. Bahaya itu 3 kali sholatnya. Sesat. Ada Islam ketuk tilu di Indonesia. Kalau nggak salah di Bima apa di mana? Sumbawa gitu kira-kira lah. Daerah-daerah situlah. Islam ketuk tilu namanya. Sholatnya 3 kali. Dan kalau hari Jumat, sholatnya sekali kalau nggak salah Jumat doang. Ini udah sesat. Pokoknya sholat. Ada lagi banyak nanti. Ada yang sholat sehari 50 kali. Seperti Isra Mi'raj pertama kali turun. Itu agama Jasun. Agama Jawa Sunda. Pusatnya di Cirebon. Saya nggak tahu namanya. Tugimin apa kalau nggak salah. Itu yang ngajarin. Digerebek gitu. Sok pinter dia. Orang-orang 5 kali aja susah, dia 50 kali dia. Ngambil dari riwayat pertama waktu beban sholat itu pertama kali turun 50 kali. Dia pakai itu. Namanya agama Jasun, Jawa Sunda. Tapi sekarang udah hilang. Nggak ada itu. Kemudian tadi Pak, apa Pak? Lupa lagi saya. Oh, hijab. Dari mulai remaja, 10 tahun. Apa nenek-nenek masih juga gitu? Kalau nenek-nenek, nenek-nenek pakai. Apa pakai? Yang namanya aurat sampai mati pun dipakai. Nah ini nanti kita bahas ayat aja. Mendalamnya itu di fikih. Termasuk kalau di sini kan kata Ibnu Abbas semua mata
kecuali mata kiri. Abu Hayyan juga begitu. Ar-Razi juga begitu. Tapi di fikih beda. Ini ulama mufassir mendalami tafsir ayat kata per kata. Tapi untuk cakupan hukum itu biasanya ulama fikih. Imam Fakhrur Razi punya buku tafsir, kalau saya nggak keliru, saya punya di rumah tapi saya lupa, 36 jilid ini. Dia bermazhab Syafi'i. Mufassir, ahli tafsir, tapi giliran fikih dia mazhabnya Syafi'i. Ibnu Katsir juga begitu, mazhabnya Syafi'i. Karena nggak ngedalami, dia cuma bagian tafsir. Sementara ulama fikih itu jago di hadis, jago di sini, ngambil hukumnya begitu. Jadi kita lihat ayat di sini, penjelasannya ada sebelah kiri. Sementara dalam fikih, Imam Ahmad bilang perempuan semua tutup, nggak pakai mata, mata juga tutup. Saudi pakai itu. Tapi untuk yang muka, nutup muka, pas di muka itu bahannya beda dengan bahan yang di pakaian. Hitam sih hitam, cuman bisa nembus, bisa ngelihatnya. Kayak tipis gitu ya, kayak kelambu ya, bukan tipis hitam. Hitam semuanya. Imam Syafi'i bilang enggak, aurat itu muka sama telapak tangan. Itu aurat perempuan. Persis seperti kita sholat. Jadi satu ini bilang semua tutup kecuali dibuka kalau sholat. Satu lagi terbalik. Aurat perempuan semua ketutup kecuali muka dengan tangan. Itu aurat waktu sholat. Itu yang berlaku. Kalau dalam fikih, kalau itu dianggap aurat, semuanya sampai nenek-nenek juga harus pakai. Kalau itu mau dianggap fikih, masuk fikih, itu dia aurat perempuan, pakai. Sampai nenek-nenek pun pakai. Ini bisa didalami lagi nanti dalam fikih. Pak Profesor fikih ya? Ngajar fikih. Al-Mazhab Maraba'ah. Bisa ditanya itu. Saya kira ini dulu, mudah-mudahan apa yang kita baca, kita bahas ini bermanfaat untuk kita. Alhamdulillah wa amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma hdina fa inna nadallu wa 'allimna fa inna jahilun. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.